Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain. Lembar kain pertama digunakan untuk menutupi bagian pinggang hingga kaki, dan 1 lembar kain lagi digunakan untuk menutupi dari bahu ke bagian bawah ketiak. Untuk bagian bawah, cara melipatnya cukup mudah, hampir sama seperti cara menggunakan sarung. Nah, pastikan kain ihram terlipat dengan sempurna dan tidak memperlihatkan aurat ketika sedang duduk dan jongkok. Dan lipatan juga tidak boleh terlalu kencang agar tetap bisa berjalan dengan mudah. Untuk bagian atas, gunakan kain dengan cara diselempangkan untuk menutupi bagian pundak kanan dan pundak kiri. Namun ketika memulai thawaf, biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan kain pada sisi satunya berada di bawah ketiak kanan. Nah, kaitkan antara ujung satu sisi dengan sisi yang lainnya agar tidak mudah lepas. Nah, sebagai catatan, bagian pundak kanan terbuka hanya pada saat thawaf saja. Setelah itu boleh diselempangkan menutupi kedua bagian pundak kanan maupun kiri. Cara memakai pakaian ihram bagi perempuan lebih mudah dan lebih simpel, hampir sama seperti menggunakan mukena ketika akan melaksanakan sholat. Karena yang terpenting yaitu harus menutupi seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Serta kain yang digunakan tidak boleh ada jahitan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus menggunakan kaos kaki. Yang kedua, memakai kerudung yang melebihi bagian dada. Yang ketiga yaitu memakai sepatu yang tidak bertumit dan berbahan karet. Yang keempat yaitu bagian kain untuk bagian bawah harus sepanjang tumit. Dan yang kelima yaitu lengan baju yang dipakai harus sepanjang pergelangan tangan. Tata cara dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram adalah keadaan suci yang menandai dimulainya ibadah haji dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajan, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, setelah melakukan ihram, kemudian para jamaah berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah di sepanjang perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Setelah sampai di Arafah, para jamaah akan melaksanakan wukuf di padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, wukuf akan dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbit fajar matahari di hari nahar atau hari penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, sholat jama takdim dan qashar zuhur dan asar dengan niat usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala, dan usolli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Kemudian melakukan berdoa, membaca zikir bersama, membaca Al-Quran, dan melakukan sholat jama takdim dan qashar maghrib dan isya dengan niat usolli faradul maghribi salasa rakaatin majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala, dan usolli faradul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Setelah melakukan wukuf di padang Arafah,
para jamaah akan melaksanakan tawaf ifadah sebanyak 7 kali. Nah, sebelum memulai tawaf, para jamaah harus berniat terlebih dahulu dengan bacaan niat Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an atufa bil baitil atiki sab'ata aswad. Nah, pelaksanaan tawaf ifadah ini dimulai pada tengah malam, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan kapan saja. Tetapi alangkah lebih baiknya dilakukan pada saat hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, setelah melakukan tawaf ifadah, para jamaah akan melakukan sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, para jamaah akan mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di sini artinya yaitu bermalam atau menginap. Nah, waktunya yaitu setelah maghrib sampai sebelum fajar. Nah, di sini para jamaah akan mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh. Nah, setelah mabit di Muzdalifah selesai, para jamaah akan melakukan melontar jumroh Aqobah. Nah, pelemparan jumroh Aqobah ini dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan melemparkan 7 butir kerikil. Tetapi tidak boleh langsung dilemparkan sekaligus 7 butir, harus satu-satu. Setelah melakukan pelemparan jumroh Aqobah, para jamaah harus mencukur rambutnya minimal 3 helai rambut. Nah, setelah mencukur rambut, para jamaah akan melempar 3 jumroh kembali yang dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, tempat pelemparan jumroh ini ada 3, yaitu yang pertama jumroh ula bertempat di dekat arah hara tulisan. Yang kedua yaitu jumroh wusto bertempat di antara jumroh ula dan jumroh Aqobah. Dan yang ketiga yaitu jumroh Aqobah bertempat antara perbatasan Mina dan kota Mekah. Nah, setelah melempar 3 jumroh, para jamaah akan bermalam di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, setelah itu para jamaah akan melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Nah, tawaf ini dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Pelaksanaan ibadah haji ini diakhiri dengan kegiatan tahallul. Nah, tahallul adalah mencukur rambut sebagai tanda seorang jamaah telah bebas dari ihramnya. Nah, seorang jamaah harus mencukur rambutnya minimal 3 helai rambut. Nah, tahallul ini ada dua macam. Tahallul yang pertama yaitu menandakan bahwa seorang jamaah sudah melakukan 2 perbuatan dari 3 bagian, yaitu melempar jumroh Aqobah dan mencukur rambut, serta melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Nah, tahallul yang kedua yaitu menandakan bahwa seorang jamaah sudah melakukan 3 rangkaian manasik haji, yaitu melempar jumroh, mencukur rambut, tawaf ifadah, dan sa'i.